Lenovo Yoga 7 biasanya dipakai para content creator, mahasiswa sampai profesional. Dan sekarang tuh udah pakai CPU AMD yang kenceng, yang nggak buat stuck kayak otak kalian. Desainnya juga kece ala anak muda banget, hinge-nya juga 360 yang bisa diputer kayak janji manis kalian. Sentuhannya juga itu responsif, semuanya itu nggak ada lemot sama sekali kayak mantan kalian. Layarnya juga OLED yang jernih, nggak kayak masa lalu kalian. Buat yang tertarik, ini dia Lenovo Yoga 7, laptop serbaguna bisa jadikan hidupmu lebih berguna. Lenovo Yoga 7, laptop sejuta umat dari content creator, mahasiswa kupu-kupu sampai profesional kantoran. Udah nggak zaman laptop lemot bikin otak buntu. Sekarang ada AMD Ryzen yang kencangnya nggak ketolongan juga. Desainnya jangan ditanya, kece badai ala anak muda kekinian banget. Mau kerja, mau rebahan nonton drakor, tinggal putar aja yang salah 360 derajat. Semudah mutusin doi yang nggak ada guna. Sentuhannya juga responsif, nggak pakai lemot-lemot kayak mantan yang susah move on. Layar juga OLED, jernihnya bikin lupa pernah punya masa lalu yang suram. Pokoknya Lenovo Yoga 7 ini laptop serbaguna yang bisa bikin hidup kita tuh lebih berwarna lagi dan lebih berarti. Dari desain emang masih kayak para pendahulunya, masih punya karakter yang simple, elegan dengan material premium. Kalau gua rasa sih dari segi desain itu nggak ada perubahan ya, masih jadi laptop 2-in-1 yang solid, responsif, dan yang pasti finishing dan coatingnya ini anti fingerprint magnet. Dari segi desain Lenovo Yoga 7 emang nggak pernah neko-neko, masih setia dengan gaya simple non elegan khas Yoga series. Tapi jangan salah, materialnya ini premium banget, bikin laptop ini kerasa mewah di tangan saat dipegang. Finishing dan coatingnya juga juara, anti fingerprint magnet, jadi nggak perlu rempong lagi ngelapin bekas jempol setiap 5 menit. Soal keyboard masih sangat nyaman dengan feel khas Lenovo yang silent, solid, dan empuk. Travel key-nya juga terasa agak cetek yang untuk beberapa orang kurang nyaman. Tapi sebenarnya untuk ngetik gue lebih prefer yang punya key travel lebih cetek. Jadi effortnya nggak terlalu besar dan nggak gampang capek juga jarinya. Gak lupa juga keyboard ini sudah dibekali backlit berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Kalian juga bisa atur backlit ini ke mode auto biar bisa nyala sendiri pas mau stalking mantan mungkin atau mau ngapain gitu di sudut kamar kalian yang gelap. Kalau kalian lihat jeli nih, kalian akan lihat satu tombol asing yang sebelumnya nggak pernah ada di laptop manapun. Yes, ini adalah tombol Copilot. Fitur terbaru hasil dari kerjasama Microsoft dengan berbagai brand laptop keluaran terbaru. Fungsinya sih sebenarnya ini hanya shortcut aja untuk memanggil desktop Copilot app yang sudah ada di update terakhir Windows 11. Sayangnya memang fitur ini masih membutuhkan internet, jadi sama aja kayak kita pakai Microsoft Edge untuk buka Copilot. Mungkin nanti saat program Copilot Plus ini rilis baru dia bisa offline atau seenggaknya semi-semi offline lah. Untuk touchpadnya sendiri luas dan feel-nya ini beneran enak banget. Touchpadnya ini terasa licin dan presisi. Di sini nih terasa aja standar touchpad yang premium tuh seperti apa. Kliknya juga terasa mahal dan solid. Jadi kerja tanpa mouse juga sebenarnya udah nyaman di sini. Lenovo juga memberikan Lenovo Digital Pen yang super responsif dan enak buat diajak gambar. Buat kalian para komikus, ilustrator atau yang cuman suka coret-coret aja kayak gua, itu mungkin bakal bisa nyaman lah pakai pen ini dan bisa belajar gambar juga. Untuk nyimpennya, Lenovo tuh kasih docking yang bisa kalian pasang di salah satu slot USB Type A supaya nggak hilang pas dibawa jalan atau dibawa keluar rumah. Masuk ke bintang utamanya di untuk Yoga 7 ini adalah layar OLED-nya, touchscreen-nya yang bikin mata auto terpesona, yang bikin enak aja pakai layarnya. Panel OLED emang nggak pernah gagal memanjakan mata, mau nonton film, main game, edit foto atau video, bahkan kerja ngetik laporan pun jadi lebih asik aja gitu ngelihatnya, nggak gampang capek. Warna hitamnya, pekatnya juara. Warna-warna lain juga keluar semua, bikin konten tuh makin hidup. Ditambah lagi ada Dolby Vision yang bikin tampilannya itu makin nyala lagi. Buat para profesional desain, video editor atau fotografer itu nggak perlu ragu lagi kalau soal akurasi warnanya. Color gamutnya itu udah mentok kanan, sRGB dan DCI-P3 ini 100%. Tapi ada tapinya nih, kecerahan layarnya tanpa HDR itu cuma 287 nits.
Sebenarnya ini sih udah cukup lah untuk indoor, tapi kalau kerja di luar ruangan mending aktifin HDR-nya biar layarnya ini lebih terang sampai 405 nits setelah kita tes. Sayangnya ada dua hal yang bikin gua agak gimana gitu. Pertama, resolusi masih WUXGA alias 1080p dengan rasio 16:10. Padahal dengan spek premium kayak gini, harapannya sih bisa dapat layar 2K atau lebih. Dan kedua, refresh rate-nya cuma 60 Hz padahal 120 Hz. Adaptif pasti lebih smooth buat scrolling atau main game di laptop ini. Semoga next Yoga nggak disunat lagi dari sisi speknya. Ya masa laptop premium disunat-sunat kayaknya agak kurang aja gitu. Harusnya itu laptop premium dikasih lebih-lebih. Bahkan nggak berguna kasih aja gitu. Sekarang kita masuk ke audionya karena nggak cuma layarnya aja yang bikin puas. Lenovo Yoga 7 ini memanjakan telinga kita dengan speaker front facing yang nggak kalah keren juga. Suaranya tuh jernih, lantang dan dentuman bassnya itu kerasa banget untuk sebuah laptop. Buat laptop setipis ini kualitas audionya tuh dijamin bikin tercengang lah. Apalagi didukung Dolby Atmos yang bikin pengalaman audio tuh makin mewah dan imersif. Nonton film, dengerin musik atau ikut meeting online tuh jadi lebih asik. Gak malu-maluin kalau di depan klien atau temen. Buat kalian para korporat atau freelancer yang kerjanya suka meeting-meeting online, kalian tuh gak perlu khawatir lagi tampil jelek di depan klien kalian. Karena laptop ini tuh punya webcam yang bisa diandalkan. Kualitasnya tuh gak jelek, warnanya kelihatan natural, kecerahannya juga normal. Jadi buat kebutuhan meeting aja sih menurut gua udah cukup. Soal konektivitas, di Lenovo Yoga 7 ini nggak pelit kasih port. Di sebelah kanan ada USB-A 3.2, micro SD card reader, dan tombol power. Di sisi kiri ada port HDMI 2.1 buat nyambung ke monitor eksternal, satu USB 3.2 buat ngecas laptop, dan satu USB 3.1 buat transfer data, dan udah ada port delivery-nya juga. Gak cuma itu, koneksi wireless-nya juga udah yang baru, walaupun bukan Wi-Fi 7 emang, tapi ini udah Wi-Fi 6, masih termasuk baru dan terupdate lah. Jadi internetan itu bisa ngebut dan latensinya lebih rendah. Begitu juga dengan Bluetooth 5.2-nya yang bikin koneksi ke perangkat lain tuh makin lancar jaya dan minim latensi. Lenovo Yoga 7 ini juga bukan cuma soal tampang doang, performanya juga nih pastinya gahar berkat prosesor AMD Ryzen 7 8840HS 8 core 16 thread yang didukung dengan integrated GPU AMD Radeon 780M plus Ryzen AI system. Kerja editing, rendering, browsing, bahkan gaming berat pun bisa dihadapi. Ya seperti yang kalian tahu kan, 780M tuh banyak dipakai gaming handheld juga GPU-nya. Berarti sekencang itu iGPU-nya. Dan Ryzen AI-nya juga siap bantuin ngerjain tugas-tugas AI ringan dengan lebih cepat. Selain itu laptop ini juga ditenagai oleh NVMe SSD Gen 4 dari Micron dengan ukuran 2242 dengan kecepatan 5000 MB per second. Bukan yang terkencang emang, tapi sudah cukup banget lah untuk laptop premium dengan harga yang nggak mahal-mahal banget. Untuk RAM-nya juga 16GB LPDDR5X dengan kecepatan 6400 MHz kayak laptop premium tipis lainnya, jadi nggak bisa di-upgrade dari sisi memorinya. AMD Ryzen 7 8840HS ini juga sanggup head to head sama kompetitornya di kelas laptop premium. Di sana Bench, Geekbench atau 3D Mark, kompetitornya itu dilahap dengan mudah. Ngegame kompetitif juga lancar jaya di 60-100an FPS. Bahkan game berat kayak GTA 5 atau Shadow of Tomb Raider itu masih bisa dilibas dengan settingan yang pas. Udah pada tahu juga kan, ini bukan laptop gaming padahal. Lebih dalam lagi untuk game Horizon Forbidden West, gua rasa sih kalian pasti skeptis bisa jalan nyaman di laptop ini. Tapi ternyata masih bisa aja. Walaupun harus pakai settingan very low dengan upscaling, tapi game ini masih sangat bisa dinikmatin di sekitar 30-an FPS. Jadi cukup asik walaupun bukan di laptop gaming. Untuk performa di bidang kreatif, AMD masih bisa diandalkan untuk workload menengah ke bawah. Kalian masih akan dapat performa 3D rendering BMW di Blender under 3 menit baik di GPU atau CPU-nya. Dan untuk rendering video 4K dengan Premiere bisa selesai dalam waktu 3 menit 41 detik. Ya, masih oke lah. Untuk performa NPU atau Ryzen AI-nya ini bisa kasih pengalaman yang memuaskan. Gue coba pakai Topaz untuk upscale gambar dan video, itu bisa selesai dalam waktu yang cukup
cepat dan hasilnya mantap. Gue coba tes lagi juga dengan LM Studio menggunakan Meta Llama 3 model, mendapatkan hasil yang sama memuaskan. Kalian tuh bisa tanya apapun di sini layaknya ChatGPT tapi offline. Kekurangannya gue rasa ada di manajemen suhunya yang menurut gue sih wajar-wajar aja. Untuk laptop tipis kayak gini dengan prosesor yang powerful pasti akan menghasilkan panas yang cukup tinggi juga, tapi masih aman. Karena saat gue siksa beberapa saat dengan suhu prosesor sampai 100 derajat, panasnya ini naik ke permukaan laptop. Di bagian kiri keyboard di sekitar tombol W suhunya bisa sampai 48 derajat. Gue rasa sih suhu kayak gini akan sedikit diganggu, tapi balik lagi ini saat disiksa full load 100%. Kalau dipakai harian atau gaming ringan kayak Valorant gitu, suhu CPU berkisaran di sekitar 70-an derajat Celcius. Dengan suhu permukaan yang beda jauh saat di full load itu hanya 40-an aja maksimalnya. Gak akan terasa hangat di jari dan gak mengganggu. Tapi sisi positifnya walaupun suhunya kelihatan tinggi kayak gitu saat disiksa secara terus menerus dengan waktu yang cukup lama, laptop ini berhasil mempertahankan stabilitas performanya sampai 99,7%. Ini gokil loh, hampir 100%. AMD Ryzen 8000 series ini bisa stabil walaupun disiksa. Gak cuman kencang, Lenovo Yoga 7 ini juga punya baterai yang super jumbo untuk kelasnya, yaitu 71 watt hour. Dikombinasikan dengan efisiensi prosesor AMD Ryzen, laptop ini sanggup bertahan sampai 13 jam nonstop buat nonton video. Ini lama loh ini, dari sini bisa ketahuan kan kita tuh bisa kerja, ngedit, atau maraton drakor seharian tanpa perlu khawatir kehabisan baterai. Kesimpulannya, Lenovo Yoga 7 14 AHP9 ini bukan cuman laptop biasa. Ini laptop sultan buat kalian yang pengen laptop desain premium, performa kenceng, daya tahan baterai juga di atas rata-rata. Desainnya juga elegan, performanya itu gahar berkat AMD Ryzen 7 880HS-nya. Ditambah lagi fitur Copilot dan Ryzen AI yang bikin laptop ini makin pintar dan serbaguna. Harganya cuma Rp17.499.000. Udah dapat accidental damage protection 2 tahun. Jadi kalau misalnya kelindes truk itu bisa diganti sama Lenovo-nya. Dan layanan Lenovo Premium Care 24/7 juga. Ini ya pastinya after sales segini udah jadi kelebihan banget untuk kalian. Dan kayak biasa udah ada Microsoft Home and Student include di dalam laptopnya. Jadi buat kalian para eksekutif muda, budak korporat, desainer, komikus, pelajar, fotografer, atau siapapun yang butuh laptop convertible yang stylish dan tangguh kayak Lenovo Yoga 714 AHP9 ini bisa masuk ke wishlist kalian. Buat yang tertarik langsung aja sikat di toko resmi Lenovo atau AMD. Kasih pendapat kalian di kolom komentar tentang laptop ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys.